Saya punya pengalaman spiritual rohani tentang itu. Ya, saya tidak anti terhadap wirid-wirid yang lain. Saya tidak mau menjelekkan wirid-wirid yang lain. Karena saya pernah menjadi mujiznya, bahkan dianggap ahlinya. Dalailkah itu, hizib-hizib, hizib nasr, hizib latif, hizib daur, hizib bahri, hizbul barri, hizib nawawi, dan lain sebagainya. Saya kenal dan saya sering mengijazahkan. Kenapa setelah bertemu pengersa Abah tidak banyak mengijazahkan lagi itu, Pak Jejen? Paling sekali-kali kalau saya melihat orang, kalau langsung diberi dikir, takut kaget, saya jembatani dengan hizib. Kalau dulu selalu saya berikan hizib pada orang. Hadirin, kenapa begitu? Karena sebenarnya betul yang disampaikan Kiai Soleh tadi. Segala-galanya sudah diberikan. Segala-galanya, saya punya pohon. Pohon ada cabangnya. Lalu saya katakan, Pak Ibu, ambil tuh pohon. Apakah cabangnya ditinggalkan, pohonnya diambil? Atau kalau ngomong ambil tuh pohon, berarti ambil tuh cabang. Berarti pohonnya ditinggal, gak dikasih. La ilaha illallah itu syajaroh. Kasyajaratin thayyibah. Pohonnya. Masih banyak ikhwan kita yang awam. Pak Jejen, tolong dong beri wirid yang khusus bagi saya. Karena dia sedang ada masalah, banyak utang, Mama. Ada masalah apa sajalah, yang namanya manusia kan banyak masalah. Minta wirid yang khusus, Pak Jejen. Kadang orang ke pengarsa Abah, minta wirid yang khusus lagi. Andaikan bukan mursyid, bukan abiyah tadi. Bisa abiyah dari Abah Mangpang, bisa abiyah dari kebapaan. Seperti sayangnya ayah pada anak dalam membimbing. Andaikan bukan mursyid, mungkin beliau sudah mengatakan, dasar tolol. Dibikin tangkal nangin kakeneh naon. Tapi pernah begitu enggak, Pak? Enggak. Ya duluan aja kita ngaku tolol gitu. Karena beliau enggak pernah nyebut tolol sama beliau. Oh, dikasihlah ya Korib, ya Mujib, ya dikali. Itu bijaksana guru saja. Khataman itu pelengkap. Segala urusan sudah ada di dalamnya. Ya masih ada ikhwan zikir, masih mencari jimat ya. Ya karena kalau dari Abah untuk makrifat, kalau untuk dagang kan mesti jimat. Jangan gitu dong Pak Jejen menyinggung. Enggak menyinggung, meluruskan. Karena saya mantan pembuat jimat. Mamba usulul hikmah tamat, khazinatul asrar tamat, disalah eurih tamat, panguragan dan lain sebagainya. Dari mulai jimat yang 50 ribuan, gocapan, kok ada yang 50 ribuan? Ada. Gimana cara bikinnya? Bikin aja satu fotokopi banyak-banyak, bungkus pakai plastik, klak 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 doain. Supaya orang percaya mudah, tempelkan di ayam, tembak ayamnya, dek pakai senapan angin, ternyata nggak tembus. Tuh lihat, mujarab. Orang percaya. Pak Jejen kalau begitu salah? Nggak salah. Itu ilmu Islam, ada kitabnya. Dari wali Allah penyusunnya. Tetapi yang keliru adalah ketika orang lebih menganggap lebih hebat itu daripada ibadah. Ini yang ditepak oleh kawan-kawan kita yang Wahabiyah. Itu antara lain ketika kita memakai yang gituan, kita merasa nggak perlu ibadah bagus, wong udah punya jimat. Itunya, paham? Dari pengersa Abah tidak diberi gituannya. Bukan pengersa Abah, nggak bisa. Wong beliau santri jamu dipak. Ya gini-gini saya ada kelasnya lah. Beliau kurun tahun 40-an dulu, saya kurun 70-an, beda 30 tahun. Itu waktu artinya satu alma mater lah, mohon maaf. Saya muridnya Kiai Haji Muhyiddin Ang Enam. Harus 40 hari saumnya. Tukurannya harus muncit domba selalu. Wah, kalau gitu besok saya mau ke Pak Jejen. Jangan, tolol. Ini sedang bicara cabang. Saya mantan begitu. Dan saya tidak menjelekkan ilmunya. Kenapa Pak Jejen ilmu itu tidak dipakai lagi oleh Pak Jejen? Karena ketika saya memegang keahlian itu, kalbu saya nggak benar. Kalbu saya nggak benar. Kira-kira kalau bikin azimah 20 biji laku apa enggak ya? Kira-kira besok tamu berapa? Peka sekali telinga saya ketika dengar plok. Ah itu kol tahun 75. Mobilnya kol. Kira-kira sesalamanana 15.000 lah. Masuk pada bab dalam Alfiyah wa ba'dain walau katsiron dashtahar in kana amaluhu khairon fajazahu khairun. Kalau amal baik balasannya baik, amal jelek balasannya jelek. Kalau amplopnya tebal doanya tebal, kalau amplopnya tipis doanya tipis. Ketika kira-kira ya karena 15 ribuan doanya Allah. Tapi kalau datang lurah Haji Martin dari Sudimara, saya sebut namanya nih, datangnya pakai Roxy, ngomongnya nggak panjang-panjang tapi mantep. Kiai, saya nggak lama nih kesini, maklum sibuk ya. Ini lagi pembebasan, ya kira-kira 5 M ya Pak Yai. Jadi sekedar untuk buka puasa anak-anak yang membantu Pak Yai, inilah sekedarnya. Tebal segitu mau kurang di 2 juta. Ah, karena sekian maka doa saya pun dimantapkan. Wali dari Jawa Timur sampai Banten saya panggil.
wali Baghdad, wali Mesir, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili, ya Sayyidi Syekh Ahmad Al-Kabir Rifai, ya Sayyidi Syekh Ali Al-Buni, ya Sayyidi Imam Rabbani, ya Sayyidi Imam Ghazali, ya Sayyidi Imam Bukhari, ya Sayyidi Kangjeng Dalem Raden Arya Wiratan Datan Cukundul, ya Sayyidi Kangjeng Raden Surya Kanjana, ya Sayyidi Kangjeng Syekh Syarif Hidayatullah Sultan Mahmud, Kangjeng Sunan Kalijaga, ya Sayyidi Sunan Muria, Sunan Bonang, ya Sayyidi Kangjeng Sunan Gresik, ya Sayyidi Sunan Ampel, ya Sayyidi Kangjeng Sunan Muria, ya Sayyidi Kangjeng Sultan Muhammad Cirebon Agisun. Pak Jajan kok khusyuk sekali, wali semua dipergunakan, didaya gunakan wali itu, dieksploitasi, digali karomatnya. Kenapa luar biasa Pak Jajan? 2 juta tahu. Kalau nggak mantep, nggak diijabah, nggak datang lagi. Ini praktek begini di tanah Jawa ini sangat marak itu. Jangan tersinggung, sama-sama ahli seguru seilmu. Akhirnya masyarakat kita bukan berlomba untuk menjadi hamba Allah yang benar. Yang punya duit bisa dapat jimat mahal, yang nggak punya duit nasib. Nah sekarang ketika orang datang ke Hadratul Syekh Pengarsa Abah atau para wakilnya ditanya bisnis nggak? Jadi kalau situ mau talqin, kira-kira mau kelas mana? Talqin A, talqin B, talqin C. Kelas A ya 1 juta ya. Ada begitu nggak? Kenapa memberikan talqin tidak minta imbalan? Karena tidak akan ada yang mampu membayarnya. Karena tidak akan ada yang mampu. Kalau Anda berikan uang 1 miliar untuk talqin, nggak cukup. Anda berikan tanah di kota 10 hektar, nggak cukup. Anda berikan mobil yang paling mewah, tidak cukup. Anda berikan gedung putih, umpama Pak Jejen, gedung putih di Washington DC, itu ambil untuk bayaran talqin, nggak cukup. Kalau begitu Pak Jejen, 1 pulau Bali nggak cukup. 1 Jawa nggak cukup. Sebelah dunia nggak cukup. 1 dunia Pak Jajan nggak cukup. Dengan matahari bulan bintang nggak cukup. Yang cukup adalah amalkan dengan benar. Pohonnya diberi legal, nggak gelap. Karena silsilahnya musalsalah ila Rasulullah. Mahal Pak. Kalau ada orang sudah dapat talqin berani amalnya sekedarnya, atau dia berpikir yang diukur, kok belum ada kemajuan juga? Ngamalin dikir kok begini-begini aja. Masih jadi tukang beca, masih juga jadi tukang kuli bangunan, belum jadi direktur. Masih ngukurnya bukan dengan itu. Jadi saya perlu menyampaikan ini. Perlu? Nah, jadi saya ngomong karena orang lumayan banyak pengalaman, nggak menyalahkan ilmunya, tapi prakteknya. Nah, didikan pengersa Abah itu adalah bagaimana agar orang ini bertakwa sebaik-baiknya. Saya mau nanya, itu saya ngomong deh. Pakai sunat ya. Ai jelema dijieun ku Allah. Dijieun. Aya nu kajieun. Allah enggak sengaja bikin orangnya keluar. Ada enggak? Ya namanya dalam bahasa Sunda kajieun. Di Indonesia kan gimana ngomongnya ya? Apakah ada orang kebikin atau genaheun? Terbikin. Enggak terbuat, ya ini sudah terbuat. Jadi benar. Ya nges pokoknya can genaheun lah. Ini otakmu balik itu harus pintar milih kata-kata. Bukan mau balik ngobrol juga harus pintar milih kata-kata. Dengan siapa kita bicara? Lihat situasi. Jangan senangnya main gaprot aja ngomong. Tidak ada orang yang ya tidak sengaja dibuat itulah. Semuanya disengaja oleh yang sudah muslim, yang belum muslim, yang sudah mukmin, belum iman, yang kulit putih, sawo matang, sawo busuk, hidung mancung, hidung pesek, huntu rata, huntu rongeh, buuk keriting, rambut jocang. Pokoknya semua manusia diciptakan Allah dengan satu tugas. Nggak beda-beda tugasnya. Wama khalaqtul jinna illa. Boleh lihat jam? Masa jam saya nggak boleh dilihat? Ya, tugasnya adalah takwa dengan sebenar-benarnya ittaqullaha haqqa. Tuh. Pak, samakan dulu pandangan. Semua manusia harus ibadah, harus dengan takwa yang sebenar. Yang sudah iman laksanakan takwanya, yang belum iman dulu baru takwa. Enggak ada yang dibolehkan tidak iman sebenarnya.